Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan, insyaallah, di pertemuan kita yang lalu ini lebih cok yang linyung undang di pertemuan kita yang lalu kita sedang membahas tentang makanan berupa hewan-hewan yang diharamkan untuk dimakan berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah bahas yaitu semua burung yang berkuku tajam dan menggunakan kukunya untuk berburu, maka burung tersebut haram untuk dikonsumsi. Kemudian juga sudah kita bahas yaitu hewan jalalah. Hewan jalalah ini hewan yang hidup dengan memakan najis. Ini juga dalam pandangan jumhur ulama haram untuk dimakan. Kalau dalam mazhab Syafi'i makruh. Hewan-hewan pemakan najis dan baru dihalalkan kembali kalau dikarantina. Jadi dipindahkan tempat lalu diberikan makanan yang baik-baik saja selama 3 hari minimal, itu baru boleh dikonsumsi kembali. Dan itu contohnya ya seperti sudah kita jelaskan yaitu ketika kita memelihara ikan lele atau gabus yang selalu memakan najis, dipelihara di empang atau di kolam yang dijatuhkan najis ke dalamnya. Jadi kadang-kadang ada orang pelihara lele, di atasnya ada kandang ayam, dari tai ayam itu jatuhnya ke dalam kolam pemeliharaan lele. Ini sebagian ulama mengatakan haram untuk dikonsumsi, sebagian yang lain mengatakan makruh.
baru dihalalkan kembali kalau dikarantina minimal 3 hari, diberi makan yang baik-baik minimal 3 hari. Tapi biasanya pemilik ikan tersebut biasanya tidak mau merepotkan diri untuk mengkarantina. Jadi kalau panen langsung ke pasar impres, lalu kitalah yang kemudian menjadi konsumennya. Jadi apakah kita berdosa? Kalau kita tidak tahu dari mana asal usulnya, tidak sampai berdosa. Ya, cuma resikonya berarti kita makan tai. Berarti kita yang mengkonsumsi apa yang dimakan oleh binatang tersebut. Baik. Kemudian kita lanjut. Sepertinya ini sudah kita bahas juga, yaitu binatang yang disuruh bunuh. Yang makanan haram berikutnya yaitu makanan-makanan berasal dari hewan yang disuruh bunuh oleh Nabi. Ini semuanya diharamkan untuk dimakan. Dan berdasarkan hadis Nabi, ada 5 yang disuruh bunuh oleh Nabi. Yang pertama adalah tikus, kemudian kalajengking, kemudian al-hudya, burung hudya, ini sejenis burung elang atau burung Raja Wali. Kemudian al-ghurab, burung gagak. Burung gagak disuruh bunuh. Burung gagak berwarna hitam, itu kalau ketemu dengan burung gagak disuruh bunuh oleh Nabi. Kemudian wal kalbul aqur, yaitu anjing gila, atau di sini akur, sini anjing penyebab rabies. Ini binatang yang disuruh bunuh. Karena disuruh bunuh, makanya diharamkan untuk dimakan. Dan itu ditambah dengan hadis yang lain, yaitu Nabi pernah menyuruh sahabat membunuh ular. Jadi ular ini disuruh bunuh, makanya diharamkan untuk dikonsumsi. Dan jangan percaya Bapak Ibu anggapan atau tersugestinya orang-orang bahwa obat itu bisa didapatkan dari benda-benda yang haram. Jadi jangan sampai termakan sebuah kebodohan berobat dengan darah ular, makan ular. Cukup banyak obat yang halal yang Allah sediakan, tapi itu kita tidak kita cari. Tapi begitu dengar bahwa makan ular, biawak atau makan tokek bisa jadi obat, itu langsung kita konsumsi. Ini haram. Itu sama dengan memakan haram, Baik, kita lanjutkan. Masih ada yang tersisa berdasarkan hadis makanan yang diharamkan, yaitu ma naha syari' an qatlihi. Berikutnya binatang-binatang yang diharamkan oleh syariat untuk dibunuh. Kalau tadi haram dimakan karena disuruh bunuh, sekarang dilarang makan karena dilarang bunuh. Jadi ini binatang-binatang yang disebutkan oleh Nabi ini dilarang untuk dibunuh. Karena dilarang untuk dibunuh, maka tidak boleh juga dikonsumsi. Hadis berdasarkan Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu,
Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melarang an qatli arba' min ad-dawab. Rasulullah melarang untuk membunuh 4 binatang. Ya. Ada 4 binatang dalam hadis ini yang dilarang untuk dibunuh. Yang pertama adalah an-namlah, yaitu semut. Ya. Semut itu termasuk binatang yang diharamkan bunuh. Bagaimana dengan kita yang selama ini banyak membunuh semut? Kadang-kadang ketika semut sudah penuh di dalam kaleng gula, lalu kita tutup gulanya, lalu kita gok-gok, kita aduk-aduk, kita kocok-kocok itu gula biar semut di dalamnya bah mumang mandum, bah tetres, bah mati mandum. Nah, itu kan pembunuhan massal, itu bukan bunuh semut lagi, itu memang terjadi pembunuhan massal. Nah, jadi dasar hukumnya dilarang bunuh semut dengan catatan kalau dia tidak mengganggu. Tapi kalau semut sudah sampai pada tahap mengganggu, arti mengganggu kehidupan yang penting bagi manusia, apakah mengganggu di dapur, ya, ataukah di kasur, ataukah di sumur, pokoknya sudah mengganggu. Nah, di situ berarti kita dibolehkan membunuhnya. Kebolehan itu bukan karena hukum dasar boleh bunuh, tetapi karena gangguan yang kita terima. Ya, para ulama mengatakan begitu. Nah, kenapa semut dilarang bunuh? Ya. Ada para ulama yang menyangkut pautkan dengan kejadian di masa Nabi Sulaiman, ya, yang disebutkan oleh Allah dalam surat An-Naml, surat semut. Ya, di situ Nabi Sulaiman ketika sedang berjalan dengan pasukannya dan mendengarkan bisik-bisik antara semut yang mengatakan, cepatlah masuk ke sarang kalian karena pasukan Sulaiman akan segera melewati tempat ini, takut kita terinjak-injak. Di situ Nabi Sulaiman menghentikan pasukannya. Ya. Jadi ada yang menyangkut pautkan dengan dengan kehidupan dunia semut, ya, yang mereka khawatir kalau terinjak-injak. Yang kedua, alasan semut dilarang bunuh, ada yang mengatakan semut ini pada dasarnya dia bukan binatang yang membahayakan. Karena ciri-ciri semut biasanya baru menggigit kalau kita mengganggunya. Semut itu kan jarang menggigit kecuali dia terganggu. Ya, dia kehidupannya ya normal seperti kita cari makan, di mana-mana ada makanan, di situ mereka akan berada. Makanya ada pepatah, di mana ada gula, di situ ada semut. Ya. Di mana ada lowongan PNS, di situ ada semut yang mendaftar. Jadi semut itu bukan binatang pengganggu, ya. Dan mereka gaya hidupnya itu menakjubkan. Jadi sistem gotong royong kerjasamanya itu luar biasa. Dipimpin oleh seorang ratu. Jadi raja semut kerjanya tidur-tiduran, ya, yang memimpin kehidupan ratu, yang memimpin pergerakan untuk mencari makan juga ratu. Saya pernah baca kehidupan semut. Ya. Jadi rajanya ngapain? Ya, rajanya ya tidur-tiduran, paling nanti dibutuhkan di saat menghadapi serangan-serangan yang berbahaya, ya. Makanya kita ni kalau hidup dalam rumah tangga yang raja tidur-tiduran, yang ratu lulus P3K, pagi keluar, sore pulang, kemudian yang raja terdengar-dengar di rumah, kecuali kalau dia ada kebun sawit kan. Itu kalau sudah model hidup begitu, berarti kita
keturunan semut. Ya. Jadi ini binatang pertama yang dilarang untuk dibunuh. Jadi tidak boleh, maksud di sini tidak boleh semut sedang jalan-jalan sore sama keluarganya, lalu tiba-tiba kita picit langsung, kita picit dapat mati sini, dapat mati, hanya haram, dosa itu. Dia makhluk Allah. Oh ya, satu lagi ada pandangan para ulama berdasarkan beberapa asar, itu menyebutkan bahawa semut ni termasuk binatang yang berzikir kepada Allah. Jadi semut ni dia suka berzikir kepada Allah, makanya dilarang kita untuk membunuhnya. Jadi apalagi kalau semut hitam itu kan memang tidak membuat rasa takut sama sekali. Kalau semut merah lumayan ada sedikit gangguan kalau mereka menggigit. Semut hitam ya cuma ya menghiasi hidup ini saja. Makanya jangan biasakan anak disuruh membunuh semut, jangan. Baik, kemudian kata Nabi yang kedua yang dilarang bunuh adalah an-nahl. An-nahl. Nahl ni apa Pak? An-nahla. Itu kan nama pesantren An-Nahla itu yang dulu berada di kita. Itu nahl itu apa artinya? Lebah. Jadi nahl itu lebah. Lebah dilarang bunuh. Ini yang perlu kita fahami, bahawa tidak boleh membunuh lebah kecuali dia lebih dahulu menyerang. Tapi biasanya lebah itu tidak akan menyerang kecuali kita lebih dahulu menyerangnya. Itu sifat lebah. Orang yang ingin mengambil madu lebah itu hanya boleh mengusir, tapi tak boleh membunuh. Dan biasanya lebah mulai menyerang kita di saat kita mulai mengganggu kehidupan mereka. Itu sifat lebah. Makanya kita ini banyak petunjuk-petunjuk disuruh hidup seperti gaya lebah. Banyak memberi manfaat, jangan ganggu orang. Tapi kalau sudah diganggu, berarti di situ kita mulai bertindak. Dan lebah dilarang bunuh dalam beberapa catatan para ulama. Alasan lain adalah dia yang menghasilkan madu, dan madu itu menjadi obat. Dan itu langsung disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Tentang madu, kata Allah Subhanahu Wa Taala bahawa Allah suruh kepada lebah untuk buat rumah di gunung-gunung, di pohon-pohon. Kata Allah dalam surat An-Nahl, anittakhizi minal jibali buyutan. Wahai para lebah, kata Allah, bangunlah rumah kalian di pegunungan-pegunungan, maksudnya di hutan-hutan. Jadi disuruh buat rumah oleh Allah di situ. Nanti mereka akan memberi manfaat pada manusia dengan menyiapkan madu. Lalu Allah menyebutkan fihi syifa'un linnas, dan madu itu adalah obat untuk manusia. Jadi lebah itu mempersiapkan obat untuk kita. Kan dia yang berkeliling-keliling mengisap saripati dari bunga ini, bunga itu. Lalu mereka berkumpul untuk mengumpulkan madu dari hasil saripati bunga, lalu kita jadikan obat. Malah itu obat sementara ini yang lumayan mahal. Sekilo madu saja kalau di kita itu bisa mencapai 200-300 ribu sekilo madu. Itu kalau madu asli. Kata orang kalau untuk tahu madu asli suruh bawa pulang ke rumah.
Kalau isteri ngamuk-ngamuk, berarti itu madu asli. Tiba-tiba dilempar oleh isteri, disemprot cabai oleh isteri, itu berarti sudah itu madu asli, kata orang. Nah, jadi karena lebah berjasa untuk kehidupan manusia, banyak penyakit bisa disembuhkan melalui madu, kesehatan, kebugaran. Bahkan hari ini madu bukan hanya untuk kesehatan fisik dalam, bahkan untuk orang perempuan make up itu melumuri madu di wajahnya, pakai masker. Setelah pakai madu disuruh pakai masker, kemudian disuruh berdiam diri, nanti baru pagi taruh, siang cabut. Waktu cabut, tercabutlah dengan kulit-kulit wajahnya. Di situ dia baru menyesali hidupnya. Sampai ke situ sekarang madu dijadikan sebagai obat. Bukan hanya obat dalam, obat-obat luar pun sudah ditemukan dari madu. Maka karena besarnya besarnya jasa lebah, makanya Nabi mengatakan diharamkan untuk membunuh lebah. Jangan bunuh lebah. Kalau dilarang bunuh berarti tidak boleh dikonsumsi, gitu. Kemudian binatang ketiga yang diharamkan bunuh oleh Nabi adalah hudhud, burung hudhud. Saya belum pernah lihat burung hudhud di sini. Kalau di Mesir itu kami selalu melihatnya di atas genteng, di atas asrama itu, di rooftopnya itu banyak. Di Arab itu burung hudhud yang bertengger. Jadi burung hudhud ini dia punya jambul kecil. Kalau di sini wallahu alam saya belum pernah lihat burung hudhud. Mungkin karena tidak hidup di habitat kita. Kalau di Arab memang habitat mereka. Burung hudhud dilarang bunuh oleh Nabi, dan ini banyak ulama mengkerucut pada satu alasan, karena burung hudhud yang dulu sangat berjasa sehingga menyebabkan satu negeri Sabak masuk Islam. Dan itu dikisahkan Allah pada kisah Nabi Sulaiman yang mengatur barisan. Lalu kemudian Nabi Sulaiman itu melakukan apel. Cuma tidak disebut dalam Al-Quran apelnya apa hari Senin, tidak disebutkan. Jadi beliau itu melakukan apel karena ketegasan beliau sebagai seorang raja. Ini menunjukkan kita ini kalau tidak ada disiplin tidak bisa jalan. Sekolah itu tidak ada disiplinnya tidak bisa jalan. Makanya kepala sekolah perlu mendisiplinkan. Kalau anak kita kena tampar, itu berarti bahagian dari disiplin. Yang kena tampar yang merokok. Makanya kebodohan orang, anak merokok lapor polisi. Anak merokok didisiplinkan di sekolah, kita lapor polisi untuk memenjarakan guru tersebut. Ini kayak mana otak orang yang melapor ni? Didik sendiri tak bisa. Didik kerohan, kasih ke sekolah suruh didik, dicutit bacut lapor polisi. Begitulah akhir zaman. Makanya anak kita tidak baik. Kenapa? Karena orang tuanya membela ketika anak melakukan kesalahan. Bapak Ibu sering tak kita dari kecil, ini kalau di dalam pelajaran parenting sering diulang-ulang, kita dari kecil itu ketika anak ketabrak meja nangis, lalu kita lakukan apa di depan anak? Sini meja ni, ini mejanya yang salah, kita pukuli meja itu di depan dia. Dari situ dia sudah mulai terdidik. Ternyata setiap ada sesuatu yang salah itu pasti lawannya. Kadang-kadang kita pukuli mejanya, kita bilang sini mama pukul mejanya sini. Di situ dia mulai terdidik bahwa dia tidak mungkin berada di pihak yang salah. Masalahnya ini anak udah SMA, udah sekolah, merokok, lalu mengedarkan rokok dalam berita. Didisiplinkan, kena cuti, kadang tanpa bacut, lapor polisi, yang lapor mak. Makanya nanti anak itu durhaka yang model-model begitu. Dulu waktu kita kecil Pak,
Dipukul di sekolah, kita pulang ke rumah, ayah mengatakan apa? Kalau kamu tidak salah, mana ada mungkin dipukul. Ditakat sekali lagi sama ayah di rumah. Makanya jadilah kayak kita hari ini, Pak. Ya. Anak-anak yang taat kepada orang tua, yang berterima kasih kepada guru yang memukul. Ya. Hari ini kan kita kalau ngomong untung ilung nah, kadang-kadang bahasa orang kita ike untung ipoh ke menyoke hana sopoh roji nah. Kalau saya tidak ada yang pukul dulu, entah kayak mana kejadian saya hari ini. Ya. Tapi anak hari ini itu salah, semua orang salah, semua gurunya salah, tengkunya salah, ustaznya salah, dan orang tuanya yang goblok-goblok ini yang membiarkan mereka hidup dalam kedurhakaan. Makanya sudah rusak cara berfikir orang, rusak, Pak. Ya. Dan yang lebih rusak lagi ketika kepala dinas memecat kepala sekolah. Ya. Nah, ini model-model kadis-kadis punggung lagi ni, orang menjadi hanya ke kadis. Ya. Seharusnya kan dia berfikir dengan akal sehat. Ya. Bagaimana seharusnya membuat pendidikan itu lebih dihargai. Tahu kenapa kita rusak begini, Pak? Gara-gara undang-undang perlindungan anak. Yang penyebab anak kita hari ini mulai melangkah melebihi kodrat mereka sebagai seorang anak, gara-gara undang-undang perlindungan anak yang ditelurkan oleh PBB. Waktu tsunami saya kerja di UNICEF, dikirim ke Melabuh setahun di bawah UNICEF. Apa yang harus kami berikan pelajaran? Waktu itu saya belum sadari, Pak. Salah satunya memberikan pelajaran tentang perlindungan anak. Jadi kami harus sosialisasikan tentang perlindungan anak. Kadang kan korban di sebahagian daerah Melabuh itu anak-anak. Jadi UNICEF itu menangani bagian pendidikan anak-anak. Jadi kami masuk ke sekolah-sekolah, kumpulkan anak-anak tsunami dan memberikan pelajaran ke orang tua. Apa pelajarannya? Di saat itu saya belum sadari itu. Pelajarannya adalah sosialisasikan perlindungan anak. Jadi itu ada 10 item yang paling utama. Nanti ada anak-anak butir-butirannya lagi. Itu diantaranya anak harus didengarkan suaranya, anak tidak boleh dimarahi, anak tak boleh dipukuli, anak punya hak, anak ini, anak itu. Di situ hanya cukai anak min membacut. Ketika undang-undang perlindungan anak mulai diterapkan di Indonesia, maka berdirilah lembaga-lembaga perlindungan anak. Di situ membuat undang-undang. Orang tua sendiri pun kalau pukul anak itu bisa dipenjarakan. Mulailah hancur kehidupan. Ya, dianggap begitulah. Ya. Guru-guru berani mencubit, memukul anak, dipenjarakan. Ya. Makanya kapungo orang tu. Kita buat pesantren, kasih anak ke pesantren untuk dididik, tapi tidak boleh disentuh sedikit pun. Padahal kalau di rumah kita injak-injak dia. Tapi kita kasih pesantren sedikit dipukul sama guru karena dia nak bangun salat subuh, kita marah-marah. Itulah akibat kekacauan yang dibuat melalui orang-orang barat. Benar kata Nabi, umatku nanti akan mengikuti orang-orang kafir walaupun ke lubang biawak, kata Nabi. Umatku nanti akan mengikuti jalannya orang kafir walaupun ke lubang biawak. Lalu sahabat nanya, siapa orang tersebut ya Rasulullah? Kata Nabi, siapa lain? Yahudi dan Nasrani. Makanya semua yang dibuat oleh mereka kita ikuti. Jadi memang sudah tanda kiamat sudah dekat sekali. Kita ini sudah tidak ada daya lagi. Sudah tidak ada daya. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini burung hud-hud ini. Tadi kita sedang bicara masalah burung hud-hud. Pekan kerja ke perlindungan anak. Di mana sambungannya tadi ini? Pekan je ke dihiman. Kita kembali dulu. Ini enggak tahu lagi di mana garis tengahnya sampai ke dia, kan? Oh ya, dari disiplin betul. Nabi Sulaiman tu disiplin sekali orangnya. Makanya ketika dia disiplinkan pasukannya, pasukan jin, manusia, kemudian hewan-hewan, itu kelebihan Sulaiman diberi oleh Allah. Ternyata ada satu panglima dari hewan ini yang tidak hadir, yaitu hud-hud.
Nah, disitulah Sulaiman mengatakan mana Hudhud. Lalu yang lain tak tahu ke mana Hudhud. Sulaiman mengatakan kalau dia datang, kalau tidak ada alasan maka usembelih. Tidak hadir apel sembelih, mak. Bayangkan, mak, tidak hadir untuk apel sembelih. Ini luar biasa. Makanya jalan negeri Sulaiman itu jalan. Jin itu paling takut kepada Nabi Sulaiman, dan apapun dilakukan kalau Sulaiman sudah memerintah. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, tak lama kemudian datang Hudhud. Sulaiman nampak marahnya. Kemudian Hudhud mengatakan, jangan marah dulu wahai Nabi Allah, aku membawa berita yang penting. Apa beritanya? Beliau ternyata burung Hudhud ni memberitakan bahawa aku baru datang dari tempat yang jauh, di situ ada satu negeri yang dipimpin oleh seorang ratu, dan dia dan kelompoknya dan umatnya itu dan kaumnya menyembah matahari. Ternyata itu membuat Nabi Sulaiman terperanjat. Dia tidak tahu ternyata tidak jauh dari tempat dia ada negeri lain yang sedang menyembah matahari. Siapa yang dimaksud oleh Hudhud ternyata adalah Balqis dan kaumnya, dan itu berada di Yaman, di Yaman Selatan. Disebut dengan negeri Sabak, dan masih ada peninggalan istananya, masih ada tiang-tiang masih kokoh berdiri. Nah, jadi kalau Bapak menyempatkan umrah plus sesekali mengunjungi istana Balqis itu boleh. Jadi plusnya jangan ke Turki itu terusan, ke Yaman, Pak. Lihat bagaimana keadaan Yaman seminggu. Dalam sehari itu yang hidup listrik cuma 5 jam. Yaman tu miskin, tapi kehidupannya dekat sama Allah. Jadi oleh karena itu berita dari Hudhud ini membuat Sulaiman akhirnya bergerak dan akhirnya berhasil membuat satu negeri Sabak masuk Islam melalui Balqis, dan akhirnya Balqis jadikan isteri. Nah, di sini kisah ini membuat Nabi memutuskan tak boleh membunuh burung Hudhud. Tak boleh. Jadi burung Hudhud itu tak boleh dimakan. Dan dia mudah ditangkap. Saya bilang tadi di Mesir itu kalau buka pintu jendela kamar itu burung Hudhud itu kadang-kadang berdiri di jendela begitu. Jadi dia tidak boleh dikonsumsi dengan larangan Nabi. Ya, betul. Kemudian yang terakhir dalam hadis ini as-surat, burung surat. Burung surat saya tidak tahu ini bahasa Indonesianya apa. Dan tidak ada jenisnya pun di sini. Ini jenis juga burung di Arab sana. Nah, itu dalam satu hadis. Nanti di dalam hadis yang lain itu Rasulullah an qatlid difda. Rasulullah juga melarang untuk membunuh kodok atau katak. Dengan begitu, karena katak dilarang bunuh, maka katak pun diharamkan untuk dimakan. Katak itu ada dua versi penyebab dia diharamkan makan. Yang pertama karena disuruh bunuh, dilarang bunuh. Yang kedua karena dalam pandangan mazhab Syafi'i dan Hambali itu mengatakan binatang yang bisa hidup di dua alam itu haram untuk dikonsumsi. Kenapa haram, Pak? Kita sudah jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, karena tidak jelas mana vonis kepada dia. Kalau dia binatang laut halal, cuma masalahnya dia disebut binatang laut pun tidak bisa, disebut binatang air pun tidak bisa, karena hidupnya di darat juga hidup. Inilah yang menyebabkan kemudian divonis haram untuk dikonsumsi binatang yang hidup di dua alam. Nah, tapi pertimbangan katak dilarang untuk dimakan, salah satu yang paling kuat adalah ketika Nabi menyatakan bahawa dia disuruh
diharamkan untuk dibunuh. Jadi tak boleh bunuh katak. Apa alasannya Pak? Nanti dalam hadis yang lain, katak itu sering bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ternyata masalah katak bertasbih disebut oleh Nabi dalam hadis-hadis yang kuat. Kita dulu Pak sering mendengarkan katak bersuara ketika selesai hujan, pom gitu kan, pom bersuara dia. Nah, itu ternyata disebut oleh Nabi itu bahagian daripada tasbih dia kepada Allah. Jadi katak ini sering bertasbih kepada Allah. Makanya kita dilarang, kecuali kita tidak sengaja kita bawa mobil terinjak katak. Itu tidak sengaja, itu dimaafkan. Tapi kalau sengaja membunuh katak, itu dilarang. Karena katak ni binatang lembut Pak. Dia tidak mengganggu kita. Kalaupun jijik itu bukan karena jahat dia, karena kita saja yang tidak terbiasa dengan sesuatu yang menjijikkan. Jadi ya usir, buang. Bagi sebagian orang tidak ada jijiknya ke katak. Ada hari ini orang-orang yang mengkonsumsi daging katak, itu haram. Jadi asal-asalan manusia ni kadang-kadang, terutama orang Islam, itu tidak boleh asal-asalan makan ini, makan itu. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini binatang-binatang yang diharamkan untuk dimakan gara-gara diharamkan untuk dibunuh. Jadi dengan begitu kita hendaknya berjaga-jaga pada perkara-perkara yang diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian baru jam 6 lewat 10, 5 menit lagi kita bertanya jawab. Lalu setelah itu baru dibicarakan tentang kondisi kapan kita boleh memakan yang haram. Jadi kita sudah tahu tadi binatang-binatang dan makanan-makanan yang diharamkan. Lalu kemudian baru kita diajak berfikir dan mengetahui tentang kondisi kapan seseorang boleh mengkonsumsi yang haram. Nah, ini masuk kemudian pembahasan tentang halatul darurah, yaitu mengkonsumsi sesuatu di saat kondisi darurat. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, orang dengan mudah kadang-kadang mengatakan, kenapa kamu minum khamar? Ya darurat, kayak mana kita buat misalnya. Kadang-kadang ada yang makan yang haram lalu ditanya, kenapa makan haram? Ya kondisinya udah darurat kayak gini. Nah, oleh karena itu yang wajib kita ketahui lebih dahulu adalah yang mana yang disebut dengan kondisi darurat. Apa yang disebut dengan kondisi darurat? Para ulama mengatakan bahawa yang disebut dengan darurat adalah al-khawfu 'ala an-nafsi min al-hilak ilman atau dhannan. Yang disebut darurat adalah keyakinan atau rasa khawatir terancamnya nyawa dan akan binasa, baik ilman, itu kekhawatiran itu yakin, atau dhannan, atau praduga. Jadi ini menduga ni kayaknya bahaya ni, kalau kita tidak makan ini bahaya. Kedua-duanya kalau sudah sampai ke tahap itu disebut darurat. Jadi darurat itu Pak, bahasa singkatnya, baru disebut darurat kalau berhubungan dengan nyawa. Kalau tidak berhubungan dengan nyawa, tidak disebut darurat. Dan apa yang dimaksud berhubungan dengan nyawa? Kebinasaan. Makanya kondisi darurat ini yang menyebabkan Allah menghalalkan sesuatu yang haram. Fala yustaratu ay yasbira hatta yusrifa 'ala al-maut. Kalau sudah masuk kondisi darurat,
itu tidak dianjurkan untuk bersabar. Ini menariknya Pak. Kalimat para ulama menyebutkan kalau sudah masuk dalam kondisi darurat itu tidak disyaratkan untuk bersabar sampai menemui kematian. Jadi ada orang kadang-kadang memilih mati daripada makan yang haram. Makanya perlu digarisbawahi bahawa kalau sudah kondisi kira-kira berhubungan dengan nyawa, itu pilihannya adalah menyelamatkan nyawa, bukan bersabar agar nyawa hilang. Tidak. Walaupun mati itu ditakdirkan Allah, tapi kita kan tidak tahu jadual mati kita. Maka ini terjadi kesalahan dalam berfikir. Ada orang yang mengira bahawa halah, lebih bagus mati daripada makan haram. Tidak, lebih bagus makan yang haram daripada mati. Begitu kesimpulannya. Nah, menurut jumhur ulama, dari banyaknya ulama, mereka mengatakan kalau kondisi darurat, wujubul akli minal muharram, wajib memakan sesuatu yang haram, bukan boleh, tapi wajib. Berarti bukan pilihan, tapi wajib selamatkan nyawa. Kalau begitu, kalau seandainya keputusan jumhur ulama mengatakan wajib untuk menyelamatkan nyawa, maka orang-orang yang memilih untuk tidak memakan sesuatu demi nyawanya, lalu kemudian dia mati, faqad asa, dia telah bermaksiat. Jadi kalau ada orang yang memilih untuk menyelamatkan dia memilih untuk tidak mengkonsumsi demi supaya dia tidak makan haram, tapi kemudian dia mati, keputusan jumhur ulama malah dia jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena dia sengaja menjerumuskan ilqa ila tahlukah, sengaja menjerumuskan dirinya ke dalam kebinasaan. Wa huwa munha anhu, dan itu diharamkan berdasarkan ayat dalam surah Al-Baqarah 195. Allah mengatakan wala tulqu biaidikum ila tahlukah, janganlah engkau membinasakan dirimu sendiri atau menjerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Ini kan termasuk Allah mengharamkan kita menghilangkan nyawa sendiri dengan berbagai cara. Bunuh diri haram. Ini ada orang yang tidak loncat dari apartemen, tidak membacok diri, tetapi tidak mau makan dalam kondisi darurat. Dia tidak mau menyelamatkan nyawanya, biar dia saja mati. Itu haram. Jangankan perbuatan seperti ini. Kita waktu membahas masalah puasa Ramadan dulu, nanti kita ulang lagi waktu mendekati Ramadan. Kalau seorang berpuasa lalu tiba-tiba sakit, kata doktor ibu harus makan, harus buka puasanya, ini ibu harus makan nih, dan harus minum obat segera, kalau enggak ini bahaya. Lalu si ibu itu mengatakan, endaklah dok, saya lanjut ajalah puasa, kalaupun saya mati nanti, ya mati dalam keadaan puasa, mudah-mudahan bertemu dengan bidadara. Mati dia Pak, gara-gara nak mau buka puasa. Maka matinya di dalam kesepakatan para ulama, matinya mati bermaksiat. Jadi jangan fikir bahawa kok haya ibunya meninggal tengah berpuasa, hang getip baca-baca ubat hang getip. Bukan kok haya, itu seharusnya kita balik kok bangai ibunya. Puasa kan bisa diganti di hari yang lain. Faman kana minkum maridan, barang siapa yang engkau sakit, merasa sakit, au ada safarin, atau dalam perjalanan, maka puasa buka fa'iddatun min ayamin ukhar, gantilah di hari yang lain. Jadi Allah memudahkan. Itu contoh bunuh diri melalui Ramadan. Tak mau minum obat, tak mau harus bertahan. Kadang-kadang kita Pak, kalau sudah tua itu kan, apalagi kena diabetes, itu kalau puasa itu kan berat sekali. Jadi kalau doktor mengatakan bahawa bapak ini udah umur 75, bapak buka, jangan puasa lagi, itu buka Pak.
jangan puasa lagi. Kalau ahli, ini ahli yang mengatakan. Jadi jangan tetangga pula yang kita tanya, kecuali tetangga kita doktor. Kalau ahli mengatakan bahawa jangan puasa lagi pak, ni bapak harus minum obat, kalau enggak bahaya, itu tak boleh seseorang memaksakan diri puasa. Karena ada orang yang beriman tapi tak berilmu, begitu akibatnya. Makanya ini disebutkan bahawa kalau kita berhadapan dengan kondisi darurat, terdampar di hutan atau terdampar di satu tempat atau dikurung atau apa saja, yang kemudian kita tidak menemukan makanan kecuali yang haram tadi, di saat itu wajib, kata jumhur ulama, bukan boleh pilih, tapi wajib memakan yang haram demi menyelamatkan nyawa. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, famanitturra ghaira baghin wala 'adin fala isma 'alaih. Barang siapa yang jatuh dalam kondisi darurat dan dia sebenarnya tidak menginginkan untuk makan haram, sebenarnya dia tidak mau itu makan haram itu, dan dia juga tidak berlebih-lebihan. Jadi maksudnya dia tidak mau makanan itu sebenarnya, dan juga pun kalau disuruh makan pun dia tidak mau berlebih-lebihan untuk menikmati babi tersebut. Tidak, makannya hanya untuk menjaga nyawanya enggak lepas. Apa kata Allah? Fala isma alaih, tidak berdosa dia melakukan hal seperti itu. Jadi kalau sudah pencipta kita mengatakan tidak berdosa, maka jangan menyulit-nyulitkan hidup sendiri. Kalau orang tua bilang ke anaknya di pesantren, nak, kalau kamu nak sanggup makan di dapur, makan di kantin, nanti ayah kirim uang. Anaknya memang tidak suka makanan di dapur, maka disuruh makan ke kantin. Nah, itu anak itu tidak perlu mempersulit hidupnya, apalagi kalau ayahnya misalnya anggota DPR. Itu tidak perlu dia persulit hidupnya, dia silahkan lakukan seperti ini. Yang mengatakan ini Allah, tidak dosa kata Allah kalau engkau sedang mudarat, lalu engkau sebenarnya tidak menginginkan yang haram itu, cuma kondisimu saja yang membuat, dan jangan berlebih-lebihan kata Allah, maka fala isma alaih, tidak ada dosanya. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, kondisi darurat selalu berhubungan dengan kebinasaan, baik kebinasaan nyawa atau kebinasaan harta, itu kondisi darurat. Maka kan kita waktu belajar tentang kapan wajib membatalkan salat, masih ingat pelajaran dulu Pak? Kapan wajib membatalkan salat? Kalau berhubungan dengan nyawa, baik nyawa kita atau nyawa orang. Ini sedang salat subuh, tiba-tiba ada yang teriak-teriak di bawah, dia teriak tolong, tolong, atau dia ucapkan help me, berarti dia guru bahasa Inggris. Nah, dia minta tolong Pak di bawah Pak, itu bubarkan salat subuh. Kalau ada orang minta tolong di bawah, dia misal mengatakan tolong Pak, begal Pak, tolong ni saya mau misal dia teriak, itu jangan sambung salat, wajib batalkan salat. Jadi baik salah-salah cok hukum, kita solat terus, lalu suara dia teriakan di bawah makin melemah, dia cuma sudah mulai tolong sikit-sikit, sikit-sikit tinggal aja, kata dia gitu. Habis solat, Assalamualaikum, baru kita turun, orangnya sudah mati di bawah, begalnya nak nampak siapa pun. Itu haram, semua yang solat ni dosa. Mandum Malaysia. Itu wajib batalkan salat, karena salat bisa diulang, nyawa orang tidak bisa diulang. Makanya kalau ada yang kadang-kadang kita sedang solat zuhur lah, ada isteri yang lari tiba-tiba ke musalla, karena dia tahu di musalla ada orang misal, dia lari ke atas dalam keadaan berdarah-darah, di belakangnya kita lihat suaminya pegang parang. Apa yang harus kita lakukan? Kita pun ikut lari. Bagus, itu sehat cara berfikir. Tapi bawalah waktu lari, bawa lari sekaligus isteri itu. Nepoplung dengan inangnya, nepoplung. Baik nepoplung inang kau, inangnya nepoplung. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, begitu kalau kondisi darurat. Jadi jangan fikir hukum agama itu ibadah nomor satu, enggak Pak. Kalau Bapak belajar maqasid syariah, tujuan syariat diturunkan, yang pertama menjaga agama, hifdzuddin. Yang kedua langsung menjaga nyawa.
Menjaganya agama itu maksudnya tidak boleh menghinakan agama dengan syirik, murtad, tidak boleh. Yang kedua, langsung jaga nyawa. Nyawa ni Pak, kalau sudah berhubungan dengan nyawa, itu tidak boleh kita mengutamakan ibadah. Tadi nyawa orang, sekarang nyawa sendiri. Sedang gempa di masjid, kalau sedang gempanya hanya perlu dia pemalih-malih bro, kita sambung salat sambil menggok-gok salat. Ini tak perlu Pak. Bubarkan. Kalau perlu imam dulu loncat langsung dari pintu ni. Narinyen miupnya. Imam langsung keluar, makmum yang bangai-bangai tinggal sambung-sambunglah. Ya. Kan bodoh kali makmum, imam sudah berangkat, dia masih bertahan di belakang. Salatnya apa? Jamaah bukan. Kayak mana mau jamaah nak ada imam lagi? Kalau sudah gempa, kalau sudah berat menggok-gok, jangan peluang, bukan disuruh bertahan. Nanti salat bisa diulang, Allah maafkan itu. Enggak bisa diulang karena gempa itu terusan sampai berapa jam, qada salatnya. Itu Allah maafkan. Yang tidak Allah maafkan, yaitu merasa seakan-akan nyawa ini menghadap Allah dengan membunuh diri sendiri dengan membiarkan di dalam ancaman itu. Tidak boleh. Nah, makanya ini kondisi darurat, kondisi berhubungan dengan nyawa, baru boleh masuk ke yang haram. Bapak Ibu, makan riba haram, bertransaksi riba haram, itu berat, itu dosanya. Bahkan lebih besar dosa itu daripada 36 kali berzina, kata Nabi. Kalau terjadi peminjaman uang di bank-bank konvensional atau bank-bank syariah yang memakai nama syariah tapi masih meminjam-minjamkan uang dengan transaksi margin bunga, nyo mandum but-but haram, semayang jamaah boleh 5 buah watai. Kalau hidup di dalam dunia haram itu, mendukung, membantunya, itu semuanya jatuh dalam dosa besar. Makan riba haram, tapi sepakat para ulama, kecuali darurat. Kayak mana darurat? Tiba-tiba kita tidak ada harta lagi, kebakaran terjadi, kemudian hilang uang, hilang harta, tidak ada lagi Pak. Untuk makan ke 2 hari yang akan datang saja tidak ada uang lagi. Anak isteri itu semua menunggu makanan dari kita. Di saat itulah kita disuruh berhutang, ternyata tidak ada yang kasih hutang. Bahkan dia berhutang ke ustaz yang bicara haramnya riba pun tidak dikasih. Ustaz tu bilang haram riba, waktu pinjam hutang tidak dikasihnya. Di situlah baru boleh menemui rentenir, meminjam sekedar bisa hidup beberapa hari untuk sambil-sambil mencari yang halal. Di situ baru tidak dosa riba, kalau sudah berhubungan dengan nyawa. Tapi kalau biasa-biasa saja haram, tidak boleh. Baik, ini dulu yang perlu kita pahami pengertiannya saja. Nanti baru kita sebutkan syarat-syarat kapan darurat itu baru boleh dilaksanakan.